warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi dalam program Zona Tani kali ini bersama saya Rizkia Amrina. Setiap episodenya kita akan membahas mengenai sektor pertanian yang tentunya dapat menginspirasi pemirsa. Hari ini kita akan membahas mengenai integrasi GSMP lele dengan pemanfaatan aplikasi Pak Tani. Kita sudah hadirkan narasumber kita, ada Ibu Risa SPT Penyuluh Pertanian. Apa kabarnya Ibu Risa? Alhamdulillah sehat Mbak Kiki. Alhamdulillah sehat selalu. Ini luar biasa, kita akan membahas mengenai GSMP. Mungkin masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai GSMP itu apa. Boleh dijelaskan terlebih dahulu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Kiki udah diundang di TVRI Sumatera Selatan. Baik. Rasanya sangat bangga sekali ya, karena mungkin tidak semua bisa diundang di sini. Gitu. Baik. Yang kita ketahui GSMP itu adalah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Gerakan Sumsel Mandiri Pangan itu dicanangkan oleh mantan gubernur kita Pak Herman Deru. Gerakan yang mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjadi petani pemula dengan menanam berbagai komoditas sayuran di pekarangan rumah. Nah itu awalnya gitu. Ya. Kemudian tujuannya adalah sebenarnya untuk memenuhi pangan keluarga itu sendiri, khususnya di rumah tangga ya, di rumah tangga masing-masing masyarakat gitu. Selanjutnya karena kita sendiri tahu kondisi Sumatera Selatan ini bagaimana untuk kondisi sayuran harganya sangat mahal. Betul. Seperti cabai gitu kan. Itu dengan adanya GSMP itu sangat menekan angka inflasi. Baik. Selanjutnya juga untuk mengendalikan angka stunting yang ada di Sumatera Selatan itu sendiri. Itu gerakan untuk gerakan Sumsel Mandiri Pangan ya, yang memang sudah digalakkan oleh pemerintah. Nah ternyata ini GSMP ini mungkin untuk masyarakat taunya di sektor pertanian untuk tanaman cabai, kangkung dan segala macam. Ternyata ini juga sektor lele juga ya dibudidayakan untuk GSMP. Ini boleh dijelaskan Ibu, ini GSMP lele ini seperti apa? Oh ya, kita kan pada program bantuan GSMP ini banyak sekali bantuan-bantuan yang diturunkan oleh pemerintah. Baik. Mungkin saya jabarkan dulu bantuan-bantuannya ya Mbak ya. Boleh. Biar kita tidak salah persepsi nanti bukan hanya sekedar lele. Di antaranya itu benih sayuran berupa paketan bungkusan, kemudian bibit sayuran yang kisaran umurnya 2-4 minggu, selanjutnya pupuk kandang, pupuk cair organik, kemudian lele, benih lele dengan paketan pakan. Nah, untuk GSMP lele yang kita unggulkan di sini, maksudnya yang kita tampilkan khusus di wilayah saya sendiri yaitu wilayah Talang Betutu. Baik. Itu mendapat paketan awalnya 3.000 ekor benih lele yang kita dapatkan dari program GSMP. Kita di sana membuat kolam sendiri di anggota kelompok itu, kemudian kita budidayakan, itu tanpa ada campur tangan teknologi yang lain gitu, benar-benar mandiri gitu, benar-benar mandiri masyarakatnya karena mereka juga sangat antusias gitu dengan bantuan yang diberikan. Baik, ini bantuan-bantuan yang memang diberikan pemerintah ini dari sayurannya juga, dari benih perikanannya juga ya. Dan ini juga masih berkelanjutan ya hingga sekarang ya. Alhamdulillah masih. Ini karena sudah berapa tahun ya tentunya yang digalakkan oleh pemerintah Sumatera Selatan sendiri. Nah, tapi kalau untuk produk unggulannya sendiri apa nih? Selain mungkin kita banyak tahunya GSMP itu lebih ke sayuran, tapi ternyata lele juga ada. Ini kalau lele bagaimana nih, lebih sektor GSMP-nya seperti apa? Kalau produk unggulan khususnya di wilayah saya Talang Betutu itu lelenya kita buat pangan olahan, yaitu berupa ikan salai lele premium. Kenapa dikatakan premium? Karena ketika proses pengolahan itu memang benar-benar maksimal Mbak. Maksimal, higienis, dan memang sesuai dengan syarat pengasapan ya, kalau kita proses pengasapan gitu. Pengasapan ini pun cukup memakan waktu kurang lebih 24 jam. Wow, dengan bara api yang memang harus stabil gitu ya. Karena
untuk menghasilkan lele yang memang benar-benar kering gitu. Yang tujuannya ketika lele itu sudah menjadi pangan olahan, lele itu dapat bertahan lama, dan kita jangkauan pasar pun bukan hanya istilahnya sekedar di Kota Palembang, di kota-kota lain juga, tapi memang masih dalam tahap merintis gitu, Mbak. Makanya kita memang membuat pangan olahan itu memang benar-benar yang siap untuk ditampilkan di pasaran untuk hasil yang memuaskan gitu. Baik. Berarti ini untuk GSMP lele sendiri ini bukan hanya lele yang memang siap dimakan ataupun siap diolah, ternyata lele segar. Ini bukan lele segar saja ya, tapi lele segar juga dipasarkan atau seperti apa? Tetap. Oh, tetap dipasarkan. Kalau lele segar begini, Mbak. Kita kan ketika panen lele itu kan pasti ada sortiran, Mbak ya. Betul. Ada lele yang mungkin beratnya di bawah standar, yang tidak memenuhi istilahnya kalau untuk dibuat pangan olahan lele, ikan salai lele gitu. Jadi lele-lele hasil sortiran itu yang kita jual untuk dikonsumsi. Tapi pun dijual itu jangkauannya hanya maksudnya jangkauannya hanya mencakup sekitarnya gitu. Baik. Apalagi mungkin untuk Mandiri Pangan yang di sektor rumah tangga ini mungkin yang tidak lolos sortir untuk dikonsumsi sendiri ya tentunya ya. Jadi tidak mengeluarkan biaya yang memang sesuai dengan tujuan pemerintah. Nah, kalau untuk GSMP lele ini seperti apa? Masih menggunakan media tanah atau mungkin sekarang sudah banyak nih yang lebih canggih menggunakan bioflok ya, atau seperti apa nih GSMP lele saat ini? Kalau untuk GSMP lele, karena kita awalnya itu kan bantuan untuk awal bantuan GSMP ini sebenarnya awalnya untuk masyarakat miskin ya. Baik. Masyarakat miskin yang ekonominya bisa dikatakan penghasilannya itu di bawah UMR. Jadi memang benar-benar untuk membantu mereka dalam hal pemenuhan gizi pangan gitu. Nah, jadi ketika bantuan lele itu datang, kita tidak menggunakan teknologi yang mereka tidak paham. Artinya kita mengalir begitu saja, Mbak. Mereka menyediakan kolam, dan juga ada yang kolam terpal, ada yang memang sudah siap dengan kolam menggunakan semen, maksudnya itu yang sudah ditembok gitu kan. Nah, jadi tidak teknologinya ya? Iya, tidak menggunakan teknologi yang intinya tradisional aja gitu. Oh, baik, masih tradisional ya. Nah, tapi kan GSMP ini apalagi untuk lele ya, mungkin membutuhkan perkarangan yang agak lebih luas ya. Tapi ini banyak masyarakat untuk GSMP ini memang memanfaatkan perkarangan rumah, atau sekarang mungkin sudah menjadi skala untuk rumah produksi ataupun juga untuk usaha sudah? Nah, kita ini kan punya KWT itu kan kelompok wanita tani, Mbak ya. Nah, syarat menjadi kelompok wanita tani itu kita harus ada lahan awalnya. Baik. Tapi lahannya bukan maksudnya bukan pertanian yang luas atau lahan yang luas lah gitu, pekarangan yang luas bukan. Setidaknya ada untuk demplot percontohan. Kebetulan untuk di KWT Kemuning itu memang kita sudah ada bentuk kolamnya gitu. Karena sebelum-sebelumnya anggota KWT itu sudah pernah memelihara ikan gitu. Nah, untuk yang di rumah tangganya masing-masing mereka menggunakan ember. Oh, ember. Iya, menggunakan ember. Jadi setiap keluarga itu ada 2 ember yang dapat bantuan juga, Mbak. Ya kerjasama dengan GSMP juga, kerjasama juga dengan Bank Mandiri waktu itu. Jadi untuk skala rumah tangga mereka ada usaha, untuk skala organisasi maksudnya kelompok wanita tani itu ada. Nah, gitu. Berarti memang ternyata untuk masyarakatnya sebelumnya sudah pernah ya untuk membudidayakan perikanan. Jadi ini dibantu dengan pemerintah, jadinya berkelanjutan lagi ya, dilanjutkan. Berarti bukan hanya harus ada kolam, perkarangan yang luas, ternyata dengan ember juga bisa ya. Dan ini rata-rata sudah dilakukan masyarakat tempat penyuluhan di Talang Betutu ya, Bu ya? Sudah dilakukan semuanya? Sudah, khususnya untuk di Kelurahan Talang Betutu itu di RT 29, kalau misalnya memang ada yang mau melihatnya gitu. Boleh ya. Nah, tapi pastinya ini setiap kegiatan ada kendalanya nih. Tapi kalau untuk GSMP lele sendiri ini bagaimana nih kendala yang memang sering dihadapi? Ya, kalau kendala itu pasti ada, Mbak ya. Tapi bukan berarti setiap kendala itu kita tidak bisa melalui. Betul.
saya sebagai penyuluh juga maksudnya mulai bekerja pasti ada kendala gitu. Apalagi kita menghadapi masyarakat yang berbeda ini ya, berbeda watak, pikiran, karakter dan sebagainya. Berbicara masalah kendala untuk program GSMP, awalnya mereka itu menganggap mereka itu akan mendapat bantuan itu bukan berupa bantuan benih lele, benih sayuran dan sebagainya. Mereka menganggap awalnya mereka akan mendapatkan uang gitu ya, uang, iya. Jadi adalah sedikit mereka kecewa gitu, namanya masyarakat gitu kan. Tapi ketika kita melakukan pendekatan kepada masyarakat yang notabene yang tidak paham, alhamdulillah akhirnya mereka bisa menerima gitu, dengan kita sampaikan manfaatnya untuk mereka gitu, bisa kedepannya menunjang ekonomi mereka kalaupun berhasil. Ya alhamdulillah Mbak, penerimaan mereka sangat luar biasa. Luar biasa ya. Berarti awalnya memang masih banyak masyarakat yang tabu mungkin ya, bantuannya yang memang diberikan seperti karena apa. memang kebiasaan seperti itu masyarakat. Baik, ya seperti antara diberi ikan sama pancing ya. Nah begitu. Jadi kalau pancing bisa terus berkelanjutan, tapi kalau ikan langsung habis dimakan. Langsung habis, nah tapi misalnya nih, kalau itu mungkin kendala yang memang masih dihadapkan dari penyuluhnya sendiri. Tapi kalau dari masyarakat yang melakukan GSMP Lele ini ada kendala tersendiri nggak? Awalnya mereka khawatir untuk market, Mbak. Oh, baik. Ya, kalau untuk skala usaha yang kami lakukan, mereka tuh sempat khawatir, Bu, gimana Bu ke depannya gitu, pasarannya gimana gitu, siapa yang mau menampung hasil kita gitu. Nah, akhirnya kita ya berkoordinasi juga dengan dinas terkait, maksud dalam artian mungkin dinas kami, Mbak ya, untuk membantu marketnya gitu. Itulah kita perkenalkan dengan aplikasi Pak Tani. Ya, aplikasi Pak Tani adalah marketplace lapak jual beli online yang merupakan inovasi dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palembang. Dan aplikasi Pak Tani itu sudah mendapatkan nominasi terbaik di Sumatera Selatan. Baik, gitu. baru tahu juga deh aplikasi Pak Tani. Nanti kita bahas lebih dalam tentunya. Untuk pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Zona Tani. Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Zona Tani dan kita masih membahas mengenai integrasi GSMP Lele dengan pemanfaatan aplikasi Pak Tani. Nah, ternyata juga Kiki baru tahu nih ada aplikasi Pak Tani ya yang memang sudah digalakan. Ini aplikasinya seperti apa kalau untuk dari masyarakat yang ingin membeli atau juga dari masyarakat yang juga menjalankan GSMP ini seperti apa? Sebenarnya aplikasi Pak Tani itu hampir sama dengan lapak-lapak online yang lain, Mbak. Cuma di sini aplikasi Pak Tani ini memang menampilkan khusus di bidang pertanian, baik yang membeli ataupun yang menjual. Misalnya seperti kami ada produk olahan lele ya, kami di situ sebagai penjual kami mempromosikannya di situ, gitu. Ya seperti kita tahu kan selain Shopee, Lazada, cuma kan mereka marketnya itu menyeluruh ya, mulai dari makanan, istilahnya, semuanya, ya. Fashion dan sebagainya. Tapi kalau kita khusus untuk di aplikasi Pak Tani ini memang khusus produk-produk pertanian gitu. Baik itu mulai dari pangan olahan, mulai dari hasil pertanian yang mentah gitu ya, mentah yang hasil memang benar-benar pertanian itu dari kebun gitu, sampai di penjualan market berbentuk istilahnya sudah olahan produk yang memiliki apa BPOM-nya gitu. Baik. Berarti mungkin untuk masyarakat di Palembang juga ya mungkin agak kesulitan ataupun mungkin urgent ya, buru-buru mau cari ikan ataupun juga sayuran lainnya bisa melewati aplikasi Pak Tani ya. Baru tahu juga ya ternyata ya sudah ada aplikasinya yang memang ini asli dari Sumatera Selatan. Luar biasa. Tapi ini kalau melihat aplikasi ini bagaimana, memang sektornya sudah sangat menjanjikan atau masih dibutuhkan nih sosialisasi untuk masyarakat agar lebih tahu nih dan juga menggunakan aplikasi Pak Tani ini? Oh iya,
Kebetulan kita aplikasi Pak Tani ini sudah sampai keluar provinsi, Mbak. Wow. Untuk promosinya. Untuk promosinya. Ya? Sampai sudah menjangkau di Provinsi Bengkulu sudah. Intinya kalau untuk di Sumatera Selatan sudah terjangkau. Kalau untuk di luar provinsi yang baru kami promosikan di Provinsi Bengkulu. Dan insya Allah selama ini aplikasi Pak Tani memang benar-benar digunakan dan memang sangat membantu, Mbak. Baik. Ya. Berarti kekhawatiran masyarakat mengenai marketnya kemana, hasilnya ini sudah terjamin ya. Ya. Jadi lebih banyak lagi masyarakat yang ingin menjalankan juga program GSMP ini. Tapi kalau untuk produk unggulan ini GSMP Lele, selain Lele ada produk lainnya juga yang digalakkan oleh masyarakat, atau saat ini memang harus lebih fokus ke Lele aja? Karena sebenarnya banyak ya, Mbak ya, produk. Cuma yang jadi unggulan, yang benar-benar unggulan kami itulah ikan salai lele, Mbak. Kalau untuk produk yang lain itu sayuran, Mbak ya, sayuran. Dan kami juga sudah bisa menjual. Setiap ibu rumah tangga yang ada di wilayah binaan itu, mereka kan dikasih benih, kemudian mereka tanam. Ya kita bimbing lah, Mbak ya, kita bina. Dan hasilnya alhamdulillah, Mbak, bisa memenuhi pangan keluarga, lebihnya mereka jual gitu. Iya. Berarti ini kalau untuk salai lelenya ini sudah dijual? Sudah. Ke luar Sumatera juga? Sudah atau? Pernah ikut bazar di Pekan Pertanian di Yogyakarta. Wow. Berarti ini sudah menjanjikan ya, bukan hanya awalnya untuk mandiri pangan yang menghindari tingginya harga, tapi ini juga menjadi peluang usaha dan juga menjanjikan ya pastinya ya untuk masyarakat. Tapi kalau untuk dukungan pemerintah ini bagaimana? Tetap berkelanjutan atau mungkin masih masyarakat yang karena dikasih di awal dikira udah selesai, atau gimana? Masih berkelanjutan atau seperti apa nih? Sebenarnya kita lihat dulu pola pikir masyarakat ya, Mbak ya. Kalau kebetulan untuk di wilayah saya, mereka memang berpikir untuk maju. Kalau bisa setiap bantuan itu tidak stop hanya di sini. Baik. Nah, harapan kami memang di wilayah manapun akan tetap berkelanjutan gitu. Tapi khususnya di wilayah kami, alhamdulillah, Mbak, sampai sekarang masih eksis gitu. Dan ini baru kemarin sore itu kita melakukan pembinaan, itu sudah masuk lagi benih lele yang kita hasilkan, maksudnya tuh belinya itu dari hasil penjualan lele itu sendiri. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah lagi gitu. Artinya sudah memang benar-benar mandiri untuk usahanya. Baik, berarti modal usaha bisa dibilang itu seperti modal awal ya, dukungan dari pemerintah itu modal benihnya jadi diputar lagi ya dari hasil penjualan. Nah, ini yang bagus nih ya, berkelanjutan, jangan sampai nanti setelah dikasih bantuan sama pemerintah habis selesai nunggu bantuan selanjutnya. Tapi kalau untuk GSMP Lele ini yang memang harus diperhatikan, dan juga mungkin ada masyarakat yang juga membudidayakan ikan lele yang harus diperhatikan apa nih biar ikannya juga tidak mudah mati ataupun hasilnya bagus besar-besar, itu apa yang harus diperhatikan? Yang pasti kalau misalnya ikan lele itu tidak boleh kita terlambat mengganti air. Iya. Jadi istilahnya regulasi air itu harus tetap berjalan, dalam artian bukan berarti harus diganti setiap hari, tidak. Ketika terlihat air itu sudah pekat atau sudah hijau itu segeralah diganti, tapi dengan tidak mengurangi air yang sudah ada di kolam gitu. Baik yang kami budidayakan di ember juga seperti itu. Itu. Kalau pakannya seperti apa? Nah, kebanyakan masyarakat itu tidak tahu, maksudnya tuh khusus orang-orang yang pemula itu banyak tidak tahu pakan yang mereka berikan itu, karena lele itu kan sifatnya rakus, Mbak ya. Betul. Mau dikasih terus pun dia mau. Sampai ibarat kata mungkin dia sampai ngop-ngopan pun masih mau gitu. Nah, ternyata budidaya lele ini nggak seperti itu. Ketika dia mau kita kasih terus, bukan seperti itu. Jadi memang ada ritme waktu. Nah, kalau kami di sini kami buat waktunya 4 jam, 4 kali pemberian pakan. Pagi, siang, sore, dan malam. Dan itu sudah ada waktu-waktu tertentu, masuk jam-jam tertentu dengan pemberian pakan terbatas gitu, Mbak.
Baik, mungkin karena pengen cepet gendut-gendut ya kali lelenya dikasih terus ya. Iya. Ternyata itu tidak boleh juga. Tapi Iya. ternyata pakannya lumayan ya, sehari 4 kali ya untuk lele sendiri Iya. ya. Ini pakannya biasanya apa yang digunakan? Memang ada dari pakan apa ya, bulat-bulat itu ya? Iya. Atau memang ada pakanan olahan lainnya Enggak, yang kita dikasih? memang murni kemarin tuh kebetulan pakan bantuan itu masih ada, Mbak. Jadi kita manfaatkan pakan yang dikasih. Baik, berarti sejauh ini pakan memang tidak kesulitan Tidak ya. kesulitan. Karena kan menjadi kendala tuh harga pakan yang Harga tinggi. pakan, iya. Tapi ternyata pakannya memang diberikan juga bantuan Iya. dari pemerintah dan juga benihnya juga diberikan. Nah, kalau untuk sayuran sendiri belum terlalu gimana ya? Belum tidak seunggul lele atau bagaimana nih kalau untuk di daerah Talangbut itu sendiri? Sebenarnya kalau untuk pengembangan sayuran kita ini bisa lebih dari lele, Mbak ya. Cuma kita ini kekurangan luas lahan. Karena rata-rata ibu-ibu itu kan banyak menghasilkan sayuran itu dari pekarangan, dan pekarangan mereka tuh sangat terbatas. Itu pun sudah kita siasati pekarangan itu bagaimana dimanfaatkan, maksudnya lahan sempit itu kita buat semaksimal mungkin sehingga padat dengan sayuran. Bukan hanya sekedar di polybag, di pot ataupun bahkan di dinding rumah pun kami buat gitu. Ya, terkendala masalah itulah, Mbak. Kalau untuk kita untuk usaha itu masalah lahan. Baik. Lahan, karena kan ini juga memanfaatkan perkarangan ya. Iya. Tapi saking dimanfaatkan itu dinding juga ya dimanfaatkan ya. Maksudnya itu kan potnya ditempelkan di dinding gitu, Mbak. Baik. Jadi dimanfaatkan semua ya. Iya. Kalau bisa semuanya, bisa semuanya. Bisa. Nah, mungkin nih harapan kedepannya seperti apa nih? Mungkin harapan dari masyarakatnya yang menjalankan GSMP ini seperti apa, dan juga harapan untuk pemerintahnya juga seperti apa? Silakan. Kalau harapan masyarakat yang pastinya mereka inginnya GSMP ini terus berkembang, terus maju gitu, dalam artian setiap kegiatan yang diberikan itu memang kontinu, Mbak ya, kontinu, dan memang bermanfaat untuk mereka gitu. Kalau untuk masyarakat, kalau untuk pemerintah yang jelasnya ya pemerintah sangat support gitu, sangat support, mendukung apapun nanti ke depannya yang dibutuhkan oleh masyarakat penerima GSMP untuk menunjang keberhasilan ke depan, akan tetap ada bantuan, kemungkinan seperti itu. Baik, ya ini berkelanjutan dari masyarakatnya yang juga menjalankan ya, dan juga dari pemerintahnya diri. Terus juga harapannya mungkin nih untuk masyarakatnya juga lebih sadar juga nih untuk mandiri pangan, dan juga ini bukan hanya mandiri pangan, untuk berkelanjutan juga menjadi sektor usaha. Seperti apa harapannya? Yang pastinya sektor usaha ya yang menghasilkan finansial lah, Mbak ya, komersil lah gitu. Betul. Ya. Kalau untuk kita bahas lagi yang masalah lele itu, Mbak, sebenarnya memang sangat menjanjikan, Mbak. Banyak juga orang yang tidak paham dengan pangan olahan berupa ikan lele sale premium itu. Betul. Manfaatnya ya. Karena mereka tuh hanya sekedar mungkin memikirkan harga lebih tinggi kalau kita buat pangan olahan. Baik. Kemudian tahannya akan lebih lama gitu, dan juga yang pastinya bisa memenuhi kebutuhan di setiap waktu. Baik, dan tentunya kita harapkan ini tetap berkelanjutan ya, dari masyarakatnya juga berkelanjutan untuk menjalankan program GSMP ini, dan juga pemerintah tetap berkelanjutan juga dalam mendukung masyarakat yang melakukan program GSMP. Baik, terima kasih Ibu Risa sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kita sudah membahas mengenai integrasi GSMP Lele dengan pemanfaatan aplikasi Pak Tani. Terima kasih Ibu. Dan saudara, demikian Zona Tani kali ini. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas bersamaan Anda. Sampai jumpa.